Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di kelompok 2. Di sini kami telah berdiskusi pada matkul pengantar akuntansi tentang mencatat transaksi dalam metode perpetual. Nah, boleh diketahui teman-teman bahwa dalam pencatatan transaksi perusahaan dagang itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode periodik dan yang kedua adalah metode perpetual. Namun keduanya sangat berbeda nih. Sesuai dengan RPS yang telah disajikan, di sini kami akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, jenis-jenis sistem, dan akun dalam metode perpetual. Tujuan di dalam video ini adalah agar teman-teman diharapkan bisa mencatat transaksi metode perpetual. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan teman-teman sekelompok saya dulu. Ada Saya Siti Nurani. dan Zahra Putri Ardana. dan di sini ada Saya Sofia Husna. dan Sama. di sini ada Muhammad Ilham Kausar. dan saya sendiri Muhammad Baburoyan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung lanjut ke videonya. Enjoy the video. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode perpetual. Apa sih itu metode perpetual, teman-teman? Nah, metode perpetual adalah metode di mana pencatatan itu dilakukan setiap waktu, sepanjang waktu gitu, secara terus-menerus berdasarkan pemasukan dan pengeluaran persediaan barang, dan juga retur atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi setiap terjadi mutasi persediaan itu akan langsung dicatat gitu ke dalam persediaan barang dagang. Nah, metode perpetual ini memudahkan kita untuk dapat mengecek persediaan barang tersebut. Maka setiap perusahaan itu tuh bisa dengan mudah gitu langsung mengetahui persediaan barang yang sebenarnya. Nggak perlu gitu melakukan perhitungan fisik, karena kan transaksinya itu akan langsung tercatat. Nah, metode perpetual ini biasanya disebut dengan metode buku atau metode pembukuan, karena ya tadi setiap persediaan barang yang masuk dan keluar itu akan langsung akan selalu dicatat gitu ke dalam pembukuan tersebut. Nah, sehingga akan menunjukkan persediaan barang yang secara real time. Nah, metode perpetual ini udah canggih ya teman-teman, karena metode perpetual ini menggunakan sistem komputer. Lalu siapa aja sih yang menggunakan metode perpetual ini? Berdasarkan yang udah dijelaskan sebelumnya, metode perpetual ini kan adalah sebuah cara untuk kita dapat mengetahui persediaan barang gitu kan, terkait kebutuhan akan informasi tentang stok barang tersebut kan. Maka semua perusahaan atau bisnis besar itu pasti membutuhkan metode perpetual ini. Nah, kebanyakan bisnis besarnya itu adalah bisnis besar yang memiliki penjualan tinggi dan memiliki beberapa pilihan gerai retail. Contohnya seperti apotek, toko kelontong yang memang membutuhkan metode perpetual ini. Nah, selain itu juga selain bisnis besar tadi, itu juga ada bisnis kecil atau yang sedang ingin berkembang gitu, yang memang membutuhkan metode perpetual ini dan menggunakan metode perpetual ini gitu, karena mengingat sekarang banyaknya pilihan software ya yang mengandalkan metode perpetual ini bersifat intuitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik metode perpetual. 1. Data pencatatan persediaan barang bersifat akurat dan faktual. Maksud akurat di sini, data tersebut harus tepat dan benar menggambarkan jumlah, jenis, dan kondisi barang yang ada pada saat tertentu. Faktual, informasi yang tercatat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Data ini tidak hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi saja, melainkan didukung oleh bukti transaksi yang terjadi. 2. Catatan terus-menerus menunjukkan inventaris yang harus tersedia untuk setiap item. Inventaris merujuk pada jumlah dan jenis barang yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan setiap item atau produk. Dengan memiliki catatan yang terus-menerus diperbarui, kita dapat memastikan bahwa semua barang yang diperlukan tersedia dan tidak ada kekurangan. 3. Perusahaan membutuhkan buku besar untuk mencatat dan mengontrol persediaan.
Perusahaan dapat melacak jumlah persediaan yang tersedia untuk setiap item, termasuk jumlah yang dibeli, dijual, atau dikembalikan. 4. Perusahaan menentukan harga pokok penjualan setiap kali terjadi penjualan. Ketika terjadi penjualan, perusahaan perlu menghitung harga pokok penjualan agar dapat menentukan laba atau rugi yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Harga pokok penjualan mencakup biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead produksi, dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi atau perolehan barang yang dijual. Keunggulan metode perpetual. 1. Biasanya digunakan untuk barang dagangan dengan nilai unit yang tinggi. Metode ini memungkinkan penjual untuk menentukan harga jual dengan mencerminkan profit yang diinginkan sebagai bentuk perlindungan untuk menghindari kerugian di akhir. 2. Perusahaan dapat mencatat perubahan secara langsung. Ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang keuangan mereka, termasuk aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. 3. Menunjukkan kuantitas dan biaya persediaan yang harus ada setiap saat. Perusahaan dapat menghindari kekurangan stok yang dapat menghambat produksi atau layanan kepada pelanggan. Selain itu, biaya persediaan yang harus ada setiap saat juga penting untuk menghitung nilai persediaan dan mengendalikan biaya produksi atau perolehan barang. 4. Memberikan kontrol yang lebih baik atas persediaan daripada sistem periodik. Metode perpetual, setiap pergerakan barang dicatat secara real-time. Ini berarti bahwa setiap kali ada penjualan, pembelian, atau pengembalian barang, sistem akan segera diperbarui. Ini memberikan gambaran yang akurat dan up-to-date tentang berapa banyak stok yang tersedia. Di sisi lain, metode periodik hanya memperbarui catatan inventaris pada interval tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Ini berarti bahwa informasi tentang stok bisa jadi sudah ketinggalan dan tidak akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan fungsinya sistem metode perpetual. Nah, yang pertama ada akurasi. Jadi, metode perpetual itu merupakan metode yang menggunakan sistem komputerisasi untuk setiap perubahan yang terjadi di dalam ketersediaan barang. Nah, jadi dengan demikian, kesalahan penghitungan akibat human error itu bisa diperkecil nih, sehingga datanya bakalan lebih akurat dan juga detail. Nah, untuk yang kedua yaitu ada identifikasi kesalahan. Nah, karena menggunakan sistem yang terkomputerisasi, maka perpetual inventory system adalah sistem yang memudahkan perusahaan ini untuk mendeteksi kesalahan terkait inventaris. Jadi bukan hanya mengidentifikasi jumlah barang yang tersedia ya, tapi juga bisa melacak pengiriman yang hilang. Untuk yang selanjutnya ada transaksi individu. Jadi setiap item yang dijual maupun dibeli itu akan tercatat secara detail gitu. Karena metode ini memang menyimpan semua transaksi individu. Jadi dengan pemantauan secara real time. Karena perubahan pada persediaan barang itu tuh akan dilakukan secara langsung selama jam kerja berlangsung. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan pencatatan persediaan sistem metode perpetual. Untuk yang pertama ada metode FIFO, first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Jadi metode ini merupakan metode penilaian terhadap persediaan barang. Nah, jadi dalam hal ini tuh berdasarkan urutan kedatangan saat pembelian barang. Nah, sehingga si perusahaan ini dapat mengetahui nih barang mana aja ya yang harus dijual lebih dahulu sebelum memasuki masa kadaluarsanya. Nah, contohnya yaitu supermarket, di mana produk-produk yang sudah mendekati masa kadaluarsa biasanya itu bakalan ditaruh di paling depan nih. Nah, dengan tujuan agar si produk tersebut bisa terjual lebih dulu. Nah, untuk yang kedua yaitu metode LIFO, last in first out. Nah, metode sistem pencatatan untuk persediaan stok barang, yang mana biaya tiap unit produk yang terjual itu adalah biaya pembelian terakhir. Nah, gampangnya ya, jadi barang yang paling akhir dibeli justru adalah barang yang paling awal dijual. Biasanya metode ini memerlukan buku besar pembantu. Sebagai contohnya, misalnya oleh pelaku usaha dalam bidang penjualan baju. Jadi proses penjualan baju itu akan dilakukan sebagai tren yang sedang berlangsung. Yang artinya, jadi meski baju yang masuk ke dalam stok itu ada di urutan terakhir nih, nah karena sedang tren pada saat itu, maka baju tersebut akan dijual lebih dulu karena permintaan pasarnya yang sedang naik. Nah, lalu untuk barang yang sudah ada sejak pertama bagaimana? Jadi barang tersebut akan dijual pada beberapa waktu kemudian. Nah, yang selanjutnya yaitu metode average atau rata-rata. Jadi metode ini
ini mencatat persediaan hakir dengan menghitung rata-rata barang yang tersedia dengan harga rata-rata dari setiap pembelian yang dilakukan. Nah, kemudian biaya unit tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan biaya setiap terjadi transaksi. Nah, untuk selanjutnya menghitung rata-rata biaya unit. Selanjutnya ada perbedaan secara teori mengenai metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama, periodik melakukan perhitungan barang tersedia secara fisik, sedangkan perpetual melakukan perhitungan dengan sistem komputer secara real time. Yang kedua, periodik perhitungan HPP di akhir periode akuntansi, sedangkan perpetual diperbarui setiap kali transaksi. Yang ketiga, periodik membutuhkan jurnal ayat penutup, sedangkan perpetual tidak membutuhkan jurnal ayat penutup. Dan terakhir, periodik menambahkan entry HPP saat dilakukan perhitungan fisik di akhir periode pelaporan. Sedangkan perpetual mencatat transaksi pembelian pada buku besar serta memperbarui entry pada jumlah unit secara bertahap. Oke guys, perlu diperhatikan dalam metode perpetual, beban pokok dari barang yang dijual akan ditentukan setiap kali terjadinya penjualan. Dan perlu diperhatikan juga bahwa dalam pencatatan menggunakan metode perpetual seperti akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun biaya angkut pembelian tidak akan digunakan. Akun-akun tersebut akan digantikan dengan akun persediaan barang dagang dan akun beban pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada akun yang tersedia metode perpetual dalam konteks pembelian. Di situ tertera tabel yang berisi jenis transaksi dan metode perpetualnya. Yang pertama itu ada pembelian, lalu di metode perpetualnya itu ada persediaan barang dagang di debit, kas atau utang dagang di kredit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian itu tidak digunakan. Mereka tuh diganti jadi persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang tuh di debit karena kita membeli barang itu menjadi aset kita. Lalu kas di kredit karena kita mengeluarkan duit. Jadi masalah kredit. Lalu ada retur pembelian. Retur pembelian itu kan kita membeli barang lalu dikembalikan karena mungkin ada kerusakan atau gimana. Jadi barang keluar masuk ke kredit, kas kita kembali menjadi debit. Yang ketiga ada beban angkut pembelian. Di situ juga persediaan barang di debit, lalu kasnya kredit karena kita membayar beban, jadi kasnya keluar. Yang keempat ada pelunasan pembelian tanpa potongan. Jadi itu seperti kita membeli barang secara kredit, tetapi saat pelunasan tidak memenuhi syarat. Kita membayar itu lebih dari masa tenggatnya. Jadi kita tidak mendapat potongan. Lalu dicatatkan menjadi utang dagang di bagian debit, kas di bagian kredit. Contoh yang terakhir ada pelunasan pembelian dengan potongan. Karena saat pelunasan itu sesuai dengan syarat membayar sebelum masa tenggat, maka mendapat potongan harga. Dicatatnya itu menjadi utang dagang di bagian debit, kas di bagian kredit, persediaan barang dagang itu juga di bagian kredit. Perlu diingatkan terlebih dahulu kalau posisi potongan pembelian itu biasanya di bagian kredit, sehingga nanti persediaan barang dagang itu posisinya juga akan di bagian kredit. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari sama terkait akun yang tersedia dalam metode perpetual yang kaitannya dengan penjualan. Perlu diketahui lagi, di sini saya akan share sedikit bahwa penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan itu akan diganti dengan akun persediaan barang dagang. Di mana ketika ada penjualan, maka persediaan barang dagang itu di kredit. Ketika itu ada retur penjualan, maka persediaan barang dagang ada di debit. Dan ketika ada potongan penjualan, maka persediaan barang dagang itu akan ada di debit. Nah, di sini saya akan note sedikit bahwa ketika ada transaksi penjualan, maka itu akan diikuti oleh jurnal penambahan HPP dan pengurangan PBD. Dan ketika ada transaksi dalam hal retur penjualan, maka itu diikuti oleh jurnal penambahan PBD dan pengurangan HPP. Nah, di sini kita lihat ada jenis transaksi dan metode dalam metode perpetual, yaitu yang pertama ada penjualan. Dalam metode perpetual, jenis transaksi penjualan ini akan diiringi dengan kas atau piutang dagang yang masuk ke debit, serta ada penjualan di kredit, HPP di debit, dan persediaan barang dagang di kredit. Nah, kenapa? Karena ketika kita ada transaksi penjualan, maka otomatis perusahaan kita itu mendapatkan pendapatan, entah itu berupa kas maupun piutang dagang yang akan masuk di debit. Lalu di sini ketika ada penjualan, maka persediaan barang dagang pun juga harus dikurangkan.
Yang kedua, itu ada jenis transaksi retur penjualan. Nah, di sini retur penjualan itu masuk ke debit, ada kas atau piutang dagang di kredit, persediaan barang dagang di debit, dan harga pokok penjualan itu ada di kredit. Karena balik lagi, ketika ada pengembalian barang yang dibeli karena terdapat kerusakan dan tidak bisa dijual kembali, itu namanya adalah retur penjualan. Dan dalam retur penjualan ini maka adanya adanya pengembalian kas dari pihak pembeli, sehingga kas atau piutang dagang itu akan masuk ke kredit. Lalu ada juga pelunasan penjualan tanpa potongan, itu ada kas di debit dan piutang dagang di kredit. Dan terakhir ada pelunasan penjualan dengan potongan. Di sini ada kas di debit, potongan penjualan masuk ke kredit, dan piutang dagang juga akan ada di kredit. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama terkait perusahaan jurnal perusahaan dagang dalam metode perpetual. Di mana di sini pada tanggal 3 Mei terdapat membeli barang dagang dari PD Bintang dengan jumlah 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar 250.000. Maka karena di sini adalah membeli barang, ya berarti persediaan barang dagangnya itu akan menambah di debit sebesar 3 juta. Dan beban angkutnya juga akan juga terdapat di debit, karena di situ tertera bahwa beban angkut sebesar 250.000 dan ada utang dagang yakni sebesar 3.250.000. Lalu pada transaksi tanggal 5 itu membeli barang dagang dari PD Halilintar sebanyak 7 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Lagi-lagi di sini karena membeli sebuah barang, maka persediaan barang dagangnya itu akan meningkat, menambah di debit sebesar 7 juta. Dan balik lagi karena di sini ada syarat pembayaran, otomatis itu jatuhnya ke utang dagang. Maka utang dagang di sini akan dikreditkan sebanyak 7 juta rupiah. Nah, di tanggal 6 Mei itu ada mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Halilintar karena itu sebesar 1 juta. Berarti otomatis utang dagangnya juga akan naik di debit sebesar 1 juta, dan maka dari itu persediaan barang dagangnya juga akan berkurang di kredit sebesar 1 juta. Terakhir itu tanggal 10 Mei yaitu menjual barang dagang pada PT Gembira sebesar 8 juta. Itu harga pokoknya 6 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250.000. Nah, oke. Di sini piutang dagangnya akan menambah di debit sebesar 8 juta. Lalu sesuai yang tertera tadi, beban angkut penjualan itu akan akan menambah juga di debit sebesar 250.000. Otomatis penjualannya juga akan berkurang dong. Itu berkurang sebanyak 8.250.000. Nah, karena barangnya berkurang, maka persediaan barang juga akan dikreditkan sebesar 6 juta. Otomatis debitnya adalah harga pokok penjualan yakni sebesar 6 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Pada 11 Mei kita membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar 4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar 500.000. Oke, berarti kita sudah tahu kalau membeli berarti itu persediaan barang dagang itu akan naik debit sebesar 4.500.000, lalu beban angkut pembeliannya akan berkurang 500 sesuai dengan akan ikut juga ke debit sebesar 500 sesuai yang tertera pada soal, dan otomatis juga utang dagangnya akan ada di kredit karena transaksi yang dilakukan itu dengan syarat, berarti itu adalah utang dagang. Oke, kemudian di tanggal 12 Mei itu membayar utang pada PD Bintang atas faktur tanggal 3 November. Kalau kita lihat di tanggal 3 November itu utang dagangnya sebesar 3.250.000. Maka di sini juga kita tulis 3.250.000 pada pendebit dan kasnya akan ada di kredit sebesar 3.185.000 dan potongan pembeliannya itu yakni sebesar 65.000. Karena sesuai dengan syarat yang tertera 2/10 N/30 artinya mendapatkan potongan sebesar 2%. Lalu tanggal 13 Mei itu ada pengembalian barang dagang oleh PD Gembira sebesar 1.600.000 dengan harga pokoknya 1.200.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Maka di situ ada yang terjadi retur penjualan
sebesar 1.600.000 dengan piutang dagangnya 1.600.000 di kredit, maka juga persediaan barang dagangnya akan menambah di debit sebesar 1.200.000 dengan diikuti oleh HPP harga pokok penjualannya yang berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Dan di tanggal 14 Mei itu diterima pelunasan faktur tanggal 10 November dari PD Gembira. Oke, kita lihat di tanggal 10. Di tanggal 10 itu berarti 6 juta. Oke, berarti kasnya itu 6 juta. Oke, kasnya itu menjadi 6.272.000 rupiah karena terdapat potongan penjualan yakni sebesar 2%, yaitu RPA yaitu sebesar 128.000 dengan piutang dagangnya menjadi 6.400.000. Oke, balik lagi di tanggal 20 Mei itu menjual barang dagang pada PD Sukses Cemerlang senilai 6 juta rupiah, harga pokoknya 4.500.000 rupiah dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 dan beban angkut sebesar 250.000. Balik lagi nih, berarti kita harus menulis piutang dagangnya, itu akan naik, akan menambah di debit sebesar 6 juta dan beban angkut penjualannya juga yang tertera di soal itu nambah di debit sebesar 250.000. Otomatis penjualannya itu akan menurun di kredit sebesar 6.250.000 dan HPP karena barangnya juga berkurang, otomatis persediaan barang dagangnya juga berkurang sebanyak 4.500.000 dengan diikuti oleh HPP yang yang meningkat di debit sebesar 4.500.000. Oke, di tanggal 28 itu ada pengembalian barang dagang dari PD Sukses Cemerlang sebesar 1.500.000 dengan harga pokoknya 800.000. Berarti karena mengembalikan barang, berarti kita harus menulis keterangannya yaitu retur penjualan sebesar 1.500.000. Nah, karena kita mengembalikan barang, berarti piutang dagang itu masuk di kredit sebesar 1.500.000 dan persediaan barang dagangnya itu juga naik di debit sebesar 800.000 diikuti dengan harga pokok penjualannya yang berkurang di kredit sebesar 800.000 juga. Oke, mungkin itu aja contoh soal pertama dari saya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan atau dijelaskan lebih lanjut oleh Royan selaku ketua dari kelompok 2 ini yang akan membahas contoh soal dalam metode perpetual perusahaan dagang dalam contoh soal yang kedua. Oke, terima kasih Saudara Delvan untuk penjelasan soal nomor 1, dan kali ini saya ingin menjelaskan contoh soal nomor 2. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, seperti yang tertera di layar Anda sekarang, di sini di belakang saya ada penjelasan PPT dari kelompok kami. Di situ tertera ada PD Abadi adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpetual. Berikut ini transaksi PD Abadi selama bulan Juli 2015. Di situ tertera banyak sekali, ada berapa ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transaksi dari PD Abadi tersebut ya teman-teman. Sekarang kita akan kulik satu-satu. Oke, lanjut ke transaksi yang pertama. Di situ tertera 2 Juli membeli sejumlah barang dagang dari PD Jaya 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Bagaimana cara pencatatannya? Nah, kita lihat. Di situ tertera kolom tanggal keterangan ref debit kredit seperti yang barusan pada contoh soal pertama. Di kolom tanggal tertera 2 Juli. Oke, tanggal 2. Di kolom keterangan kita tulis ada 3 akun. Karena di situ tersebut beban angkut. Nah, makanya kita masukkan beban angkut pembelian. Ada 3 akun, yakni persediaan barang dagang, beban angkut pembelian, dan utang dagang. Selanjutnya kolom debit kredit. Untuk persediaan barang dagang dan beban angkut pembelian kita masukkan ke debit karena itu menjadi hak kita, dan utang dagang kita masukkan ke kredit karena itu jadi kewajiban kita. Ya, utang dagang 3.200.000 rupiah dan persediaan barang dagang 3 juta, beban angkut pembelian 200. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jasa beban angkut pembelian kita terima dengan membayar sebesar 200.000 rupiah. Itu kenapa hutang dagang
menjadi 3.200.000 rupiah karena untuk biaya persediaan barang dagang ditambahkan dengan beban angkut pembelian. Itu kenapa jadinya 3.200.000 rupiah. Makanya balance kan. Selanjutnya pada soal berikutnya tertera 5 Juli membeli barang dagang dari PD Sejahtera 5 juta rupiah dengan syarat 2/15 N/30. Bagaimana cara pencatatannya? Oke, kita kembali lagi. Di situ tertera 5 Juli, kita masukkan ke kolom tanggal 5. Dan dalam kolom keterangan kita masukkan 2 akun. Karena di transaksi cuma tidak ada akun yang sebelumnya, yakni akun angkut, biaya angkut, beban angkut itu tidak ada. Jadi hanya 2, persediaan barang dagang dan utang dagang. Penjelasannya simpel, kita mendapatkan dagang, persediaan barang dagang kita dapat menjadi aset, masuklah ke debit, dan kita harus melakukan pembayaran berupa utang masuk ke kredit. Lanjut ke kolom debit kredit, disamakan saja jadi untuk persediaan barang dagang masuk ke debit 5 juta dan untuk utang dagang masuk ke kredit 5 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke transaksi ketiga. Di situ tertulis 6 Juli mengembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000 rupiah. Nah, bagaimana cara pengaplikasian dalam metode perpetual ini? Kita lihat mengembalikan barang dagang yang telah dibeli. Di sini dimasukkan dulu tanggal 6 dan dalam keterangan ada 2 akun yang kita gunakan, yakni utang dagang dan persediaan barang dagang. Utang dagang di debit dan persediaan barang di kredit. Kenapa begitu? Karena kita mengembalikan barang yang telah kita beli. Otomatis kita kekurangan barang yang ada di kita jadinya masuk ke kredit. Dan untuk utang dagang masuk ke debit karena kita sudah tidak ada yang namanya pembelian tersebut, karena kita sudah mengembalikan barang tersebut dengan alasan rusak. Pada kolom debit dan kredit kita masukkan untuk utang dagang di debit 500.000 rupiah, persediaan barang dagang di kredit 500.000 rupiah. Transaksi selanjutnya 10 Juli menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta rupiah, harga pokok 4.500.000 rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Oke, gimana cara pembukuannya? Di sini kita masukkan saja tanggalnya sesuai apa yang dalam transaksinya, dan dalam keterangan yang pertama ada piutang dagang karena itu membayar dengan kredit atau hutang. Yang kedua ada beban angkut penjualan, yang ketiga ada penjualan, yang keempat ada HPP penjualan, yang kelima ada persediaan barang dagang. Lanjut ke kolom debit kredit. Kita lihat di sini piutang dagang masuk ke debit sebesar 6 juta rupiah. Beban angkut penjualan masuk ke debit 200.000 rupiah. Dan penjualan untuk di akun penjualan masuk ke kredit sebesar 6.200.000 rupiah. Nah, di sini ada tambahan, yakni ada HPP atau harga pokok penjualan sebesar 4.500.000 rupiah dan persediaan barang dagang 4.500.000 rupiah. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa piutang dagang dan beban angkut penjualan masuk ke debit, sementara penjualan masuk ke kredit, dan juga HPP penjualan masuk ke debit, serta persediaan barang dagang masuk ke kredit. Ini perusahaan kita kan menjual barang pada PD Ceria, kita menjual barang. Nah, maka barang yang keluar atau sesuatu yang keluar dari kita sebesar 6.200.000 rupiah. Kenapa 6.200.000 rupiah? Karena kita juga melakukan yang namanya beban angkut. Nah, kita juga mengantarkan barang yang kita jual ke PD Ceria tersebut. Nah, maka dari itu PD Ceria membayarkan dengan cara kredit masuk ke dalam akun piutang. Itu kenapa akun yang digunakan piutang dagang dan juga beban angkut Selanjutnya ada HPP penjualan dan persediaan barang dagang. Nah, karena persediaan barang dagang kita berkurang, itu kenapa masuk ke kredit. Dan untuk membalancekan dalam laporan keuangan ini, laporan akuntan ini, kita menggunakan akun HPP penjualan. Jadinya disamakan 4.500.000 rupiah dan untuk di kredit persediaan barang 4.500.000 rupiah. Menuju ke transaksi selanjutnya, ya, di situ tertera 11 Juli membeli barang dagang dari PD Jaya 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 500.000 rupiah.
Oke, langsung masuk ke pencatatan transaksinya. Tanggal dimasukkan 11 Juli. Selanjutnya dalam kolom keterangan, persediaan barang dagang, beban angkut pembelian, utang dagang. 3 akun itu yang kita gunakan dalam transaksi kali ini. Selanjutnya di kolom debit dan kredit, kita lihat persediaan barang dagang yang masuk ke dalam kita karena kita membeli, yakni 5 juta rupiah masuk ke debit. Lalu di situ kita juga mendapatkan yang namanya jasa yakni jasa beban angkut pembelian kayak ongkir, itu 500.000 rupiah. Dan selanjutnya kita dari membeli tersebut dan membayar ongkir tersebut, itu kita membayar secara hutang, itu kredit. Jadi yang di dalam kredit bukan kas melainkan utang dagang. Makanya utang dagang di situ masuk ke kredit sebesar 5.500.000 rupiah. Balance kan? Oke, contoh transaksi selanjutnya yakni 13 Juli, pengembalian barang dagang dari PD Ceria sebesar 1 juta rupiah, harga pokok 700.000 rupiah. Oke, mari kita masukkan ke dalam jurnalnya. Di kolom tanggal kita masukkan tanggal 13 Juli. Di kolom keterangan kita masukkan 4 akun. Yakni ada retur penjualan ulang, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita masuk ke kolom akun debit kredit. Kita lihat retur penjualan ulang masuk ke debit, piutang dagang masuk ke kredit. Sementara persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan kredit. Kita ngebalancingin aja karena ini akuntan. Oke, bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat di sini tertulis pengembalian barang dagang dari PD Ceria. Itu artinya PD Ceria telah membeli sebuah barang dari kita, lalu mengembalikannya lagi sebesar berapa? Sebesar 1 juta rupiah yang dikembalikan. Harga pokoknya 700.000 rupiah. Nah, di sini tertulis ada yang masuk berarti retur penjualan dan persediaan barang dagang. Oke, retur penjualan itu kita mendapatkan 1 juta rupiah. Yang karena yang dikembalikan 1 juta rupiah, maka yang harus dikeluarkan juga 1 juta rupiah. Apa yang dikeluarkan? Ya, ini piutang dagang. Piutang dagang kita keluarkan 1 juta rupiah. Nah, di situ HPP-nya yang masuk adalah 700.000 rupiah. Nah, persediaan barang dagang yang masuk 700.000 rupiah, maka yang dikreditkan ialah HPP-nya. Jadi persediaan barang kita nambah sebesar 700.000 rupiah dan HPP-nya dikreditkan jadi 700.000 rupiah. Balance kan? Oke, mari kita berlanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini tertulis 14 Juli diterima dari PD Ceria pelunasan faktur. Mari kita masukkan saja seperti yang kita lakukan pada sebelumnya. Di sini kita dalam kolom tanggal kita masukkan tanggal 14. Dalam kolom keterangan kita masukkan sebelum kita masukkan kita lihat dulu. Di sini soalnya diterima dari PD Ceria pelunasan faktur. Pelunasan faktur berarti dia melunaskan pembayaran yang sebelumnya belum dia bayar. Jadi apa yang masuk ke dalam perusahaan kita? Uang, berarti masuk kas. Nah, di soal sebelumnya ada transaksi sebelumnya ada potongan, ada syarat yakni potongan harga ya kan, 2/10 N/30. Kita masukkan potongan penjualan, akun potongan penjualan, dan di situ apa yang keluar dari yang masuk tersebut? Ya benar, piutang dagang. Jadi PD Ceria tidak ada lagi utang ke kita, makanya piutang dagang kita masukkan ke kredit. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. 15 Juli, membayar hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Juli 2015. Di sini langsung kita masukkan saja ke dalam tabelnya. Pada kolom tanggal kita masukkan tanggal 15, dan di kolom keterangan kita lihat dulu membayar hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Juli. Kita membayar, berarti apa yang kita keluarkan ialah uang, ya kan? Kita membayar hutang menggunakan uang. Oke, berarti kita lihat kas ada di kredit. Nah, kalau kas ada di kredit, berarti apa dong yang di debit? Ya, benar, utang dagang. Nah, utang dagang telah kita lunasi, makanya masuk ke debit. Lanjut, di sini tidak hanya ada utang dagang dan kas, kita mendapatkan potongan pembelian. Nah, potongan pembelian berada di kredit. Aduh, kenapa dong Bang? Kenapa bisa di kredit gitu? Penjelasannya, lihat dulu di PPT. Yang masuk ke dalam debit kita ialah utang dagang. Kenapa utang dagang masuk ke debit? Karena kita sudah menyelesaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya masuk ke debit sebesar 3.200.000. Nah, uang yang kita keluarkan untuk membayar utang tersebut ialah 3.136.000.
Nah, kalau kita lakukan hanya ada utang dagang dan kas, tidak akan balance akuntannya. Makanya kita tambahkan potongan pembelian menjadi 60, kita potongan pembelian tertera 64.000. 64.000 dari mana? Dari potongan harga yang sebelum-sebelumnya kita lakukan pada tanggal 2 Juli tersebut. Nah, di sini 2% dari 3.200.000, yakni 64.000 kan. Nah, makanya 3.200.000 dikurangi 64.000, yakni 3.136.000. Nah, uang yang harus kita keluarkan 3.136.000. Potongannya berapa? 64.000. Begitu simpelnya. Mari kita berlanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini tertera 20 Juli menjual barang dagang pada PD Mentari sebesar 5 juta rupiah. Harga pokok 4 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam jurnalnya. Dalam kolom tanggal kita masukkan tanggalnya, yakni 20 Juli. Dalam kolom keterangan kita lihat dulu transaksi apa yang dilakukan. Menjual barang dagang. Oke, menjual barang dagang berarti ada yang keluar, yakni barang dagangan yang keluar. Nah, kita lihat apa yang dilakukan pada PD Mentari. Nah, PD Mentari melakukan pembayaran dengan syarat 2/10 N/30 gitu, dan beban angkut sebesar 200.000. Jadi PD Mentari melakukan pembayaran sekaligus juga meminta jasa beban angkut. Maka dari itu tertulis dalam kolom debit piutang dagang dan beban angkut penjualan. Dan dalam kredit tertulis akun penjualan. Nah, beban angkut piutang dagangnya itu berapa? Ya, ini ada yang tertera 5 juta rupiah. Nah, beban angkut ditambah beban angkutnya 200.000 rupiah, sama dengan penjualannya berapa. Dalam kredit 5.200.000 rupiah. Itu balance jadinya. Nah, di situ tertera harga pokok 4 juta rupiah. Kita tambahkan di bawahnya akun HPP penjualan yang masuk, yaitu 4 juta rupiah. Nah, HPP penjualan masuk, yang keluar berarti apa? Barangnya, barang dagangnya keluar. Kalau HPP penjualan masuk berarti barang dagang keluar. Kalau barang dagang masuk berarti HPP penjualan keluar gitu. Berapa yang tertera? 4 juta rupiah. HPP penjualan masuk 4 juta rupiah, barang yang keluar 4 juta rupiah. Lanjut ke transaksi selanjutnya. 28 Juli, pengembalian barang dagang dari PD Mentari sebesar 1.500.000 rupiah, harga pokok 900.000 rupiah. Langsung saja ke pencatatan. Di dalam kolom tanggal kita masukkan tanggal 28 Juli. Dalam kolom keterangan kita lihat di sini dia melakukan pengembalian barang. Siapa yang melakukan pengembalian barang? PD Mentari. Nah, makanya yang masuk ke dalam kita tuh ada dua, yaitu retur penjualan dan persediaan dagang. Nah, retur penjualan yang menjadi kreditnya retur penjualan ialah piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena PD Mentari sebelumnya berhutang ke kita. Itu kenapa sebelumnya yang debit ke kita piutang dagang. Nah, sekarang karena pengembalian barangnya dikembalikan ke kita, piutang dagang mereka sudah hilang gitu. Sebesar berapa retur penjualannya yang berkurang? Sebesar 1.500.000. Piutang dagang juga berkurang 1.500.000. Nah, juga berlaku untuk HPP. HPP-nya juga tertera di sini 900.000 rupiah. Maka dari itu persediaan dagang yang masuk ke kita yakni seharga 900.000 rupiah. Jadi kita lihat lawan dari akun-akun yang masuk atau yang keluar tersebut. Oke, selesai sudah pembahasan contoh soal yang kedua. Kami dari kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, karena memang kami juga manusia dan mahasiswa yang masih belajar. Untuk teman-teman yang masih belum paham atau masih belum dapat penjelasan dari kami, bisa dikunjungi referensi yang telah tertera dalam layar Anda, atau di deskripsi nanti tertera. Kami sudah merangkum serinci mungkin dari referensi yang telah kami berikan di deskripsi. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah pembawaan atau salah kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.